Dimanapun, anak-anak Tuhan harus menjadi saksi. Sebagaimana Tuhan sudah membawa kita kepada pengenalan akan Dia. Dengan arti lain, bahwa menjadi saksi harus didahului dengan penerimaan kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan mungkin menjadi saksi yang efektif. Ya. Nah, jadi ketika kita sudah mengalami namanya karya Allah, kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah menyaksikan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu baik, maka kita memiliki namanya tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus? Di sini saya akan membagikan kepada kita dua hal, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan dalam menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang pertama adalah kita harus menyaksikan tentang perubahan hidup kita, yaitu karena kerja dari kuasa Kristus. Nah, banyak orang yang berubah dari kehidupan lama karena melihat suatu perubahan dari seseorang, ya teman-teman. Dan hal ini adalah prinsip para rasul, sebagaimana mereka memperlihatkan hidup mereka mengalami sebuah perubahan kala ini. Ketika kita ingin menjadi saksi, maka kita harus menunjukkan namanya suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Kehidupan baru. Karena begini ya, orang-orang itu bisa berubah, bisa mengalami perubahan dalam kehidupannya. Itu biasanya karena dia melihat orang di sekitar dia atau orang yang dia kenal dia itu benar-benar mencerminkan sikap yang luar biasa di dalam kehidupan. Dan sehingga dari hal itu, ketika dia melihat hal itu, dia ingin berubah. Ia ingin diperbarui, ya. Dan hal inilah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, yaitu menjadi garam dan terang. Ketika kita menunjukkan namanya sikap kehidupan dalam beragama, kita menunjukkan sikap kita sebagai memang orang anak-anak Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita itu pasti melihat atau menjadikan kita cermin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah saksi yang pertama, tugas kita sebagai anak Tuhan. Kita harus membuat diri kita ini menjadi suatu hal yang bisa dipandang orang lain melalui sikap dan tindakan kita yang menjadi contoh dan teladan, sehingga orang bisa namanya itu menghormati kita. Orang bisa mengikuti cara-cara kehidupan kita. Ini sangat penting. Ini yang pertama, ketika kita ingin namanya itu menjadi saksi, kita harus menunjukkan dari tindakan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, yang terakhir, ketika kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus. Dengan cara yang kedua, yaitu menyaksikan berita keselamatan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita sehingga mengenal keselamatan. Berita keselamatan yang telah kita terima dalam Kristus merupakan hal yang sangat penting untuk disaksikan, terlebih kepada orang yang belum menerima keselamatan. Nah, ini yang harus kita saksikan yang kedua. Yang kedua, bagaimana kita menyatakan keselamatan ini, memberitakan keselamatan ini. Dan ini adalah kunci, ya, kekristenan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu amanat agung. Ya kan? Beritakanlah firman ke seluruh negeri. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini adalah amanat agung. Ini adalah perintah Kristus langsung kepada murid-muridnya kala itu. Nah, dan oleh karena itu, ketika kita menjadi saksi, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita memiliki namanya tugas dan tanggung jawab kita, yaitu memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil keselamatan.
Caranya banyak teman-teman ya, bukan berarti kita langsung tiba-tiba datang door to door. Kamu orang apa? Ya udah gini-gini, kamu harus begini. Nggak begitu juga teman-teman. Sekarang itu zamannya itu serba canggih. Zamannya itu serba praktis. Dalam arti ya, ketika kita istilahnya memposting di media sosial kita suatu hal yang baik, suatu hal yang berguna, suatu hal yang memotivasi, itu kita sudah memberitakan Injil teman-teman ya. Banyak caranya. Dan tentu sesuai dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini yang kedua. Maaf teman-teman, ada tiga. Satu lagi yang terakhir. Apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita ketika kita menjadi saksi Kristus? Yang ketiga adalah itulah merubah kehidupan. Karena dalam banyak hal dan berbagai kesempatan, mengajarkan firman Tuhan merupakan saran efektif untuk bersaksi. Ya, ini yang pertama, kita harus ketika kita ingin bersaksi, maka kita harus menyaksikan tindakan kita bagi orang-orang di sekitar kita, menunjukkan sikap kita bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ketika kita ingin bersaksi, maka kita harus apa? Kita harus memberitakan namanya berita keselamatan. Baik itu secara langsung kepada teman-teman kita di sekitar kita, orang kita kenal, maupun melalui media-media yang kita miliki. Dan ini sangat penting. Ya. Yang ketiga, ketika kita menjadi saksi Kristus, maka kita harus mengajarkan firman Tuhan yang telah merubah kehidupan. Ya. Dan ini sangat penting. Makanya ini bukan hanya menjadi tugas pendeta. Banyak orang beranggapan atau orang Kristen, ini mah tugas-tugas para hamba Tuhan ini, tugas-tugas pendeta. Oh enggak. Ini tugas kita. Barang siapa yang sudah ditebus, barang siapa telah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Jadi semua ini harus dilakukan dengan suatu keteladanan hidup dan menunjukkan sikap tindakan nyata. Karena kesaksian itu bukan hanya mengatakan atau menceritakan tanpa mencerminkan apa yang kita sampaikan. Jadi haruslah. Jadi inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita pada sore hari ini. Ketika kita ingin menjadi saksi Kristus, maka kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama tadi saya katakan tugas kita adalah menjadi contoh dan garam, yaitu menunjukkan sikap dan tindakan kita bagi orang-orang sekitar kita. Karena dengan demikian orang-orang bisa melihat perubahan dan mengalami perubahan. Yang kedua, ketika kita menjadi saksi Kristus, maka tugas kita adalah menyaksikan berita keselamatan maupun secara langsung maupun melalui akun media kita. Dan yang ketiga, kita harus mengajarkan firman Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kurang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan dapat juga merubah, pasti akan merubah setiap orang-orang yang mau mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Untuk itu kita akan tutup ibadah kita pada sore ini. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami diajari ya Bapa, bagaimana kami untuk menjadi saksi Tuhan. Bagaimana kami diajari untuk menjadi contoh dan terang, supaya orang-orang melihat dalam diri kami adanya Kristus, sehingga mereka mengalami namanya perubahan dalam kehidupan. Kau juga mengajari kami supaya kami dapat memberitakan firman Tuhan. Maka oleh karena itu kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami serahkan hidup kami. Biarlah Engkau pakai kami sebagai alat Tuhan untuk menyatakan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Ajari kami, kuatkan kami, tangguhkan kami, supaya kami menjadi pribadi yang kuat di dalam penyampaian firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberikan arahan kepada kami supaya kami mengajarkan firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya pengajaran firman Tuhan yang benar akan merubah namanya kehidupan
diri kami maupun kehidupan orang di sekitar kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini dengan berbagai macam alasan. Biarlah jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Jika dalam keadaan mereka bermalas-malas, biarlah Engkau mengetuk membuka hati dan pikiran mereka, supaya mereka memiliki kerinduan untuk bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah PRB. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin.